Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rita di sesi bedah lomba. Nah, di video kali ini aku akan membedah lomba esai tingkat nasional dari Ketikan Project, dimana aku udah bedah sebelumnya, tapi subtema kesehatan. Di video ini aku akan membahas subtema ekonomi. Buat teman-teman yang belum nonton video pertama, bisa ditonton dulu kalau kalian mau ngambil subtema kesehatannya. Dan aku juga sudah menjelaskan ketentuan peserta dan ketentuan penulisan di video pertama. Jadinya aku nggak menjelaskan di video ini. Tapi kalau kalian tidak mau menonton, kalian bisa lihat aja pamflet lombanya di Instagram @ketikanproject. Di sana sudah lengkap. Oke, sekarang kita bahas dari segi temanya. Jadi temanya itu kan peran generasi muda dalam menciptakan Indonesia maju, dan aku mengambil subtema ekonomi. Sebelum kita mulai membuat esai, kita harus bertanya dulu, dari tema ini apa yang akan aku buat atau topik apa yang akan aku angkat, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Jadi, cara kita membedah itu, yang pertama, kita tanya dulu sama diri kita dan mencari beberapa sumber. Misalnya nih, peran generasi muda dalam menciptakan Indonesia maju dalam bidang ekonomi. Yang menjadi pertanyaan, apa masalah yang membuat Indonesia sulit untuk menjadi negara maju dari bidang ekonominya? Nah, seperti itu. Jadi dengan kita melihat pertanyaan itu, kita cari berbagai sumber, kita cari berbagai informasi, dan kita bisa menemukan jawabannya. Di sini aku kasih rekomendasi masalah yang bisa kalian jadikan topik dalam pembuatan esai. Tapi yang perlu kalian garis bawahi bahwa rekomendasi masalah ini hanyalah sebagian kecil. Kalian bisa cari di berbagai sumber, ada banyak rekomendasi masalah lainnya. Jadi rekomendasi masalah pertama adalah pengangguran. Kalian bisa tulis apa itu pengangguran, berapa data pengangguran, kemudian dampaknya bagaimana, apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kasus pengangguran di Indonesia, dan yang penting adalah inovasi apa yang bisa kalian tawarkan, sehingga kalian bisa tulis pada bagian pembahasan. Untuk membuat suatu inovasi, kalian bisa cari tahu faktor penyebab dari pengangguran. Misal, ada pengangguran nih, apa faktor penyebabnya? Ada banyak. Yang pertama, mungkin mereka yang sudah mendapatkan ilmu atau sudah mendapatkan teori di sekolah, tapi tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya di dunia kerja. Bagaimana caranya untuk membuka peluang baru, untuk membuka usaha baru. Itu bisa menjadi penyebab dari terjadinya pengangguran. Jadi solusi yang bisa kalian tawarkan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut. Misalnya nih, kalian membuat suatu wadah untuk orang tahu, ini loh implementasi yang bisa kalian lakukan dari teori yang kalian miliki. Misalnya, ada orang yang bisa bahasa Inggris. Dia itu lulusan bahasa Inggris gitu ya. Dan di SMA misalnya, dia tuh emang pinter bahasa Inggris. Tapi dia nggak tahu, dari ilmu yang aku punya ini, aku harus buat apa? Apakah aku hanya mengandalkan menjadi guru bahasa Inggris di sekolah? Tapi kan prospek kerja untuk menjadi guru bahasa Inggris di sekolah kan mungkin sudah penuh, atau saya tidak punya jejaring, atau apa gitu. Nah, disinilah peran kalian untuk memberikan informasi. Oh, dengan keahlian bahasa Inggris ini kamu ternyata bisa menjadi penerjemah loh. Atau kamu bisa membuat video untuk belajar bahasa Inggris. Atau kamu bisa membuat kursus. Atau misalnya kamu menjadi guide. Dan peluang-peluang lainnya gitu. Jadi dengan kita memberikan informasi seperti itu kepada orang lain, jadi orang itu akan berpikir, oh iya, meskipun aku tidak bisa di sini, aku bisa melakukan ini dari ilmu yang aku punya, gitu. Jadinya kan setidaknya orang ini tidak menunggu, tapi bisa menciptakan sesuatu. Kemudian itu kan bagi orang yang memiliki skill atau kemampuan yang bisa mereka tawarkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki skill? Itu juga bisa menjadi peluang kita untuk membuat suatu inovasi, yaitu kita buat wadah untuk pelatihan skill misalnya, supaya mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang berdaya. Kemudian rekomendasi masalah yang bisa dilakukan lagi, yaitu menciptakan orang yang mau berwirausaha atau menciptakan banyak wirausahawan. Nah, dari upaya itu tentu ada masalah atau tantangannya. Misalnya, si A ini aku pingin banget nih berwirausaha,
tapi ilmuku nggak ada, aku nggak ada jejaring, aku nggak ada dana. Nah, di tiga ini itu bisa kita buatkan suatu solusi. Misalnya kita buatkan wadah gimana orang-orang bisa memiliki kemampuan berwirausaha. Kemudian kita buatkan wadah supaya orang-orang itu bisa berjejaring. Atau kita buatkan wadah supaya orang-orang ini bisa mendapatkan dana. Entah itu dari beasiswa, entah itu dari bagi hasil, entah dari dana lainnya. Rekomendasi masalah berikutnya yaitu menciptakan disabilitas berdaya. Karena masih ada disabilitas yang didiskriminasi, dianggap tidak pantas untuk bekerja, sehingga itu dapat membuka peluang untuk disabilitas ini menjadi pengangguran. Jadi angka pengangguran disabilitas itu bisa tinggi ya teman-teman. Oke, inovasi yang bisa kita tawarkan itu apa? Misalnya nih, kalian bisa memberikan pelatihan skill untuk teman-teman disabilitas, atau kalian buatkan suatu wadah. Misalnya inovasinya itu adalah website. Website ini ada nama disabilitas, kemudian umur, kemudian apa kemampuannya, misalnya menjadi tukang pijat, menjadi pelukis, kemudian berapa biayanya, itu kalian bisa buatkan. Sehingga orang-orang yang memang memerlukan jasa disabilitas, itu bisa mencari pada website tersebut. Jadinya disabilitas ini dia punya wadah sendiri untuk membuka peluang pekerjaannya, untuk berkreativitas, untuk berdaya, gitu. Kemudian rekomendasi untuk menciptakan desa yang produktif. Maksudnya produktif itu bagaimana? Misalnya nih, desa A. Desa A ini sumber daya alamnya bagus. Ada air terjun, ada pemandangan yang indah, dan sumber daya alam lainnya. Terus makanan khas daerahnya juga enak, kerajinannya juga bagus-bagus, sumber daya manusianya juga kreatif. Tapi ada masalah nih, generasi muda di desa A ini memilih untuk pindah ke kota karena mereka menganggap nggak ada hal yang bisa dia lakukan di desa. Mereka menganggap bahwa di kota akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Coba bayangkan, ada banyak generasi muda yang berpikir seperti itu. Maka kota ini kan penuh. Ada orang yang emang asli di kota itu, ditambah orang yang datang ke kota tersebut. Sedangkan lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan itu mungkin tidak tumbuh secara signifikan. Jadinya angka pengangguran di kota juga akan tinggi. Nah, solusi yang bisa kalian tawarkan bagaimana caranya untuk menciptakan desa yang berdaya. Misalnya ada tempat wisata, ada pameran kebudayaan, atau inovasi lainnya, sehingga generasi muda ini mau memberdayakan desanya. Oke, sekian video dari aku. Aku ingatkan sekali lagi bahwa rekomendasi masalah ini hanyalah sebagian kecil. Kalian bisa cari rekomendasi masalah lainnya di berbagai sumber dan membuat inovasi kreatif lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.